kelas 10C SMA reguler. Dan saya harus dari kelas 10 SMA reguler. Oke, langsung saja. A. Pengertian manajemen keuangan. Ilmu manajemen keuangan telah berkembang jauh sebelum abad ke-20. Pada abad ke-19, manajemen keuangan telah menjadi bidang ilmu yang menyeluruh cakupan pendekatan operasional. Manajemen manufaktur. Sementara batasan akhir pengembangannya pada teori-teori perusahaan yang mengalami perubahan secara terus-menerus dalam keadaan tidak menentu. Ilmu manajemen keuangan semakin dikaji pada paruh pertama abad ke-20. Kondisi yang memicu pembangunan ilmu manajemen keuangan adalah peristiwa besar dalam skala global. Di antaranya yaitu depresi besar, Perang Dunia II, dan krisis finansial Asia 1997. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengolahan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu 1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas. 2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas yang mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun dari sumber dana eksternal usaha. 3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva. Dana harus dikelola seefisien mungkin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara B. Tujuan adanya manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila sesuatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari ledakan yang tidak diinginkan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa tujuan manajemen keuangan. A. Menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dibantu terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibat bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan mengeluarkan yang lain. Memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham. Tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus
berinvestasi di perusahaan, mengurangi risiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peran penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun, sebaiknya keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. C. Fungsi manajemen keuangan. 1. Planning. 2. Budgeting. 3. Controlling. 4. Auditing. 5. Reporting. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari fungsi manajemen keuangan. 1. Perencanaan keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tentunya. 2. Penganggaran keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 3. Pengelolaan keuangan. Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 4. Pencairan keuangan. Mencari dan memobilisasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. 5. Penyimpanan keuangan. Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Bila dikaitkan dengan tujuan ini, maka fungsi manajer keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan atas biaya. 2. Menetapkan kebijakan harga. 3. Meramalkan laba yang akan datang. 4. Mengukur atau menjajaki biaya modal kerja. Manajer keuangan juga bertanggung jawab dalam bidang keuangan pada suatu perusahaan. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dari segi keuangan. Hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Unsur manajemen keuangan harus diketahui oleh seorang manajer. Misalkan jika seorang manajer keuangan tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi unsur manajemen keuangan, maka akan muncul kesulitan dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Sebab itu, seorang manajer keuangan harus mampu mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, khususnya penganalisan sebagai sumber dana dan penanggungannya. Terdapat juga beberapa prinsip manajer keuangan yang harus diterapkan di setiap perusahaan. 1. Akuntabilitas. 2. Konsistensi. 3. Kelangsungan hidup. 4. Transparansi. 5. Standar akuntansi. 6. Integritas. 7. Pengelolaan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila